Hello everyone, this is Afif Nabawi dan kita balik lagi ke Queen Guitar Warehouse yang mereview banyak gitar di sini ya. Dan kali ini kita akan review gitar yang udah banyak di request orang untuk di-review juga dan memang lagi hot sekarang nih, karena sekarang memang lagi zamannya roasted maple. Dan ada brand gitar ya, salah satu brand gitar favorit saya juga. Namanya adalah Bakus, atau sebenarnya kalau Andre Dinut bilang sih Bakas ya harusnya ya. Cuman orang sekarang bilangnya Bakus. Jadi ya kita sekarang akan review Bakus Roasted Maple Series. Sebenarnya sih pada dasarnya Roasted Maple Series ini adalah seri satu caster dari Bakus ya, yang ditambahkan dengan neck serta fretboard dari Roasted Maple gitu. Nah mungkin buat kawan-kawan yang nggak tahu Roasted Maple itu apa ya, sebelum masuk ke review gitarnya, Roasted Maple itu adalah kayu maple. Jadi kan kawan-kawan sering ya jumpain gitar dengan kayu maple, biasanya warnanya kayak warna kayak coklat muda yang terang gitu ya. Itu kan rasanya kayak seperti apa ya, seperti kayu-kayu bangku gitu ya, walaupun bukan kayu bangku sih sebenarnya, cuman memang warnanya itu seperti warna-warna kayu yang terang gitu. Itu kayu maple, dan kayu maple itu dipanggang, bake ya, roasted. Kenapa harus dipanggang gitu ya? Karena itu berangkat dari keluhan gitaris-gitaris yang touring, yang udah berangkat touring, yang ngeluh kalau necknya itu sering ini ya, kayak twisted gitu atau kayak kurang stabil. Jadi misalnya udah di setel, udah di benar-benar di refretting, udah benar-benar di setel sama luthiernya gitu. Tiba-tiba pas lagi main di iklim yang berbeda, feeling necknya tuh berubah gitu. Mungkin actionnya jadi makin jauh, atau mungkin necknya malah kadang-kadang bengkok, atau mungkin ada kendala-kendala lain ya. Walaupun udah di adjust truss rodnya, mungkin masih kurang stabil juga. Nah, sehingga ada penemuan dari salah satu brand gitar ya untuk memanggang maple boardnya gitu. Dan hasilnya adalah karena maple boardnya dipanggang, nah jadi dia tidak rentan pada kelembapan gitu. Nah jadi kadang-kadang ada gitaris-gitaris yang tour, misalnya dari Indonesia nih, misalnya Indonesia negara tropis yang mungkin panas gitu kan. Nah tiba-tiba dia harus ke, let's say, ke Rusia misalnya, yang kita tahu mungkin dingin gitu ya. Atau mungkin nggak sejauh-jauh mungkin ya, dari Medan yang panas ke Bandung yang dingin. Nah itu juga udah ada perubahan suhu kan. Tapi menariknya, ternyata efek dari roasted maple itu tidak sesimpel itu. Jadi ternyata banyak sekali tuh manfaat-manfaat dari roasted maple sendiri. Nah aku belum nyobain roasted maple yang ada di Bakus ini. Dan Bakus itu kan udah sering ngeluarin beberapa seri gitar ya, dari mulai satu caster, telecaster, udah banyak juga nge-endorse artis-artis Indonesia, ada Andre Dino dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang Bakus juga udah memproduksi roasted maple gitu, dan ini sesuatu yang sangat membanggakan sih kalau menurut saya, karena nggak semua brand gitar tuh bisa ngeproduksi roasted maple gitu ya, dan butuh proses yang nggak mudah juga gitu. Ada yang bilang kalau roasted maple itu bikin gitar lebih ringan. Nah aku sependapat ini. Jadi ada beberapa gosip-gosip yang bilang ternyata roasted maple tuh bikin kayu lebih ringan gitu ya. Nah aku sepakat sih, karena aku tadi udah ngetes Bakus dengan kayu maple biasa. Tadi sebelum ini aku udah coba pegang gitu, dan ternyata memang lebih berat kayu maple yang biasa dibandingkan dengan roasted maple gitu. Mungkin kalau logikanya kita pakai, mungkin karena udah ada excessive part yang dipanggang ya, mungkin ada beberapa part yang dipanggang sehingga rasanya lebih ringan gitu, lebih compact rasanya. Jadi memang benar-benar tidak terasa berat. Kemudian juga ada klaim nih dari salah satu brand gitar yang bilang kalau roasted maple itu bikin sustainnya nambah. Nah kalau ini aku nggak tahu benar atau enggaknya, karena belum dites juga ya pakai high gain di panggung gede gitu ya. Tapi sih asumsinya kalau dengan single coil seperti ini mungkin hasilnya standar ya. Kita juga belum ada scientific research-nya yang membuktikan kalau roasted maple itu bikin sustain nambah gitu. Ada juga yang bilang kalau roasted maple itu buat gitar lebih bright. Nah, kalau itu sih aku ngerasa tergantung dari efeknya juga dan EQ-nya. Tapi kalau aku rasa sih secara aku bandingkan tadi ya, gitar maple biasa dengan gitar roasted maple ya, dengan ampli yang sama, memang terasa sedikit bite gitu. Ada
walaupun memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nyata atau nggak terlalu kerasa spesifik atau terlalu signifikan, tapi memang kerasa bite-nya itu lebih dapat gitu. Mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat di awal video ini kan ada jamming awalnya ya. Nah itu kerasa kalau memang gigitannya tuh lebih dapat gitu. Mungkin nggak nusuk telinga treble-nya berlebihan, tapi memang kerasa glassy feel dari Stratocaster tuh kerasa di roasted maple ini. Nah kemudian juga selain itu, roasted maple ini disinyalir punya feel yang lebih nyaman dibandingkan dengan maple yang biasa. Nah mungkin dari beberapa kawan-kawan yang mungkin udah follow aku di Instagram dan mungkin sering lihat aku manggung juga tahu kalau gitar favorit aku biasanya dengan kayu maple. Jadi aku sering sekali pakai gitar yang maple fretboard dan maple neck gitu, dan aku memang sangat suka kayu maple. Entah kenapa, karena mungkin karena tone yang lebih enak atau juga feeling glossy ya, maksudnya apa ya? Catnya tuh serasa glossy, jadi serasa lebih licin dan nggak kasar gitu. Itu yang aku suka dari maple neck gitu. Benar-benar smooth ya, jadi kerasa kalau memang halus gitu ya, nggak ada cacatnya, nggak ada yang kasar-kasar yang nggak nyaman gitu di necknya, dan nggak ada cacatnya juga di bagian fretboardnya, jadi fretboardnya juga terasa halus gitu. Secara keseluruhan sih aku berani bilang kalau rasa mulus yang ada di maple board ya, seperti maple board biasa itu nggak hilang, jadi benar-benar tetap ada. Jadi kayak benar-benar ngerasa warnanya aja yang beda, tapi feeling maple yang smooth itu masih benar-benar kerasa. Malah aku juga setuju sih kalau roasted maple itu rasanya lebih smooth gitu, entah kenapa, karena mungkin finishnya juga berpengaruh, tapi aku memang ngerasa kalau selama ini kalau aku sendiri megang roasted maple itu memang lebih smooth aja. Rasanya kayak di caramelize gitu, mirip warna-warna coklat karamel gitu ya. Dan memang kerasa ada ruas-ruas atau ada seperti motifnya gitu di fretboardnya. Jadi memang kerasa lebih eksotis. Jadi kalau aku harus review secara estetik ya, gitar ini memang kelihatan mahal gitu. Kelihatan mahal dan kelihatan kayak, mungkin aku berani bilang kayak karya seni ya, karena memang fretboard maple-nya ini roasted maple-nya ini di fretboardnya itu benar-benar ada ukuran-ukurannya gitu, kayak lebih ada motif-motifnya gitu. Jadi enak dipandang. Aku nggak berani bilang kalau ini rasanya glossy karena ini sedikit satin sih. Kalau dari aku ya ngerasanya, ini lebih satin feel, tapi bukan satin feel yang kesat nggak enak gitu. Jadi ini benar-benar satin feel yang smooth gitu ya. Dan feel-nya itu sama dengan di fretboardnya. Jadi yang kawan-kawan rasakan di neck-nya itu sama dengan yang di fretboardnya. Terkadang kita jumpa gitar yang mungkin neck-nya tuh ngerasanya itu smooth tapi di fretboardnya tuh kasar gitu. Nah itu nggak kita temukan di Bacchus roasted maple. Untuk konfigurasi pickupnya kita punya humbucker single HSS. Nah humbuckernya ini single-nya dan single coilnya itu adalah standar dari Bacchus juga ya. Jadi ini pickup dari Bacchusnya. Kemudian untuk pickguardnya itu standar tapi ada stiker dengan tulisan roasted maple. Jadi untuk menandakan kalau gitar ini tuh adalah gitar dengan neck roasted maple. Sama seperti Bacchus di seri-seri Stratocaster, itu ada coil tab. Jadi kawan-kawan bisa narik bagian coil tabnya di bagian sini ya. Dan itu kawan-kawan tarik aja di bagian tone yang di bawah ini. Nanti bisa langsung dari humbucker ke single coil seperti ini. Tuh, jadi tinggal gampang kok nariknya, jadi nggak susah nariknya, tinggal tarik aja. Jadi ini jadi single coil dan kalau kita tekan jadi humbucker. Bridge-nya kita punya traditional 6 screw bridge ya, jadi mirip seperti Stratocaster yang seperti biasa aja.
Saya setelah memainkan Bakus Roasted Maple Series adalah aku percaya kalau nggak cuman gitaris yang touring sih yang perlu pakai Roasted Maple, karena buat kawan-kawan yang mungkin ngerasa butuh tone Stratocaster yang bitey atau yang menggigit gitu ya, yang glassy, malah sejujurnya kalau aku ngerasa soundnya ini lebih kayak Fender tahun lama gitu. Kayaknya sih ngincar Fender tahun lama yang tone-nya tuh bener-bener agak nggak terlalu treble ya, nggak terlalu nusuk, tapi dia punya apa ya, kayak clarity-nya yang jelas dan tetap ngegigit gitu. Kalau aku ngerasa sih untuk tone-nya gitu. Aku adalah penyuka maple neck seperti yang tadi aku bilang tadi ya. Nah, aku sangat ini ya, nggak ngerasakan kesulitan setelah memainkan roasted maple ini. Jadi feel-nya benar-benar kayak maple biasa, walaupun dia satin finish ya, tapi nggak kayak satin finish yang kasar. Jadi itu sangat-sangat membantu. Kemudian fretboard-nya juga feel-nya enak, benar-benar enak, dan kawan-kawan harus cobain sendiri untuk roasted maple-nya. Ini bukan aku promosi roasted maple ya, ini benar-benar jujur review dari aku sendiri pribadi sebagai player yang udah sering main maple neck gitu. Kalau mungkin kawan-kawan lihat aku di Instagram atau dimanapun, aku biasanya main maple neck dan aku terbiasa dengan maple neck, sehingga setelah coba roasted maple neck ini transisinya itu nggak kerasa ya. Jadi benar-benar kayak ya udah kayak maple neck biasa dengan feel yang lebih baik justru gitu. Tadi setelah aku memainkannya, Bakus itu buat kawan-kawan yang nanyain, sering ya kawan-kawan nanya masalah neck profile-nya Bakus. Bakus itu lebih ngincar neck profile yang menurut aku modern tapi tetap dapat feel Stratocaster-nya gitu. Jadi nggak tipis banget tapi juga nggak tebel gitu. Mungkin kalau gitar-gitar lain yang ngincar vintage Fender misalnya atau vintage Stratocaster, dia pasti necknya bakal kayak apa ya, kayak C-shape yang benar-benar tebel. Nah kalau ini benar-benar comfort, nyaman ya. Mungkin ini lebih ke arah D-shape yang nggak modern-modern banget juga, tapi sangat-sangat compact di tangan gitu, sangat-sangat nyaman di tangan. Jadi nggak tipis kayak Ibanez yang benar-benar untuk wizard neck gitu, nggak. Tapi juga nggak tebel-tebel kayak yang untuk vintage gitar gitu. Jadi mungkin ini ditujukan untuk banyak orang sih. Jadi aku ngerasa kalau banyak dari mulai pemula sampai pro yang pakai gitar ini tuh benar-benar nyaman. Worth it nggak Bang Afif kira-kira untuk beli gitar dengan roasted maple neck? Kalau aku sendiri ya, dari pribadi, bukan promosi, bukan apa-apa, aku ngerasa worth it gitu. Bukan cuma dari nilai estetiknya aja, bukan dari apa ya, bukan dari warnanya aja, tapi juga dari soundnya. Aku ngerasa memang kerasa soundnya beda ya. Walaupun mungkin kawan-kawan nggak dengar secara signifikan, tapi menurut aku sih bite yang kita mainkan itu justru membuat kita lebih baik lagi mainnya. Jadi dengan sound yang tadi itu aku ngerasa kayak lebih enak aja mainnya gitu, lebih feel itu lebih dapat gitu. Lihat aja tadi muka aku tuh main kan kayaknya lebih menjiwai aja kali ya gitu. Dan aku juga tekankan ya, sebagai gitaris, kalian jangan cuma nonton reviewnya aja, tapi juga lihat dan rasain gitarnya, karena sekali lagi gitar itu bukan cuma untuk dilihat tapi juga untuk dirasain.
Dan jangan lupa untuk cek juga soundnya ya, gitar-gitar bagus yang lain, gak cuman Rosewood Maple aja, ada seri-seri yang lain juga. Mungkin kawan-kawan juga lebih suka yang Maple biasa, atau suka yang Rosewood, atau mungkin lebih suka yang Telecaster. Nah itu kawan-kawan juga harus coba sendiri di Queen Guitar Warehouse. Buat kawan-kawan yang mau nanya, nanti aku pribadi akan langsung jawab. Mungkin dari Queen Guitar Warehouse juga akan langsung jawab. Jadi jangan takut untuk menanyakan apapun, dan compare dengan gitar yang lainnya. Kita juga udah banyak review-review gitar yang lainnya, jadi boleh ditonton dan tetap support channel Queen Guitar Warehouse. Saya Afif Nabawi, boleh cek karya-karya saya juga. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton. Tetap support musik lokal Indonesia, dan see ya.